Halo, what's up guys? Ketemu lagi dengan saya Artono di sini yang pastinya wong Jawa yang tidak meninggalkan Subosito. Oke guys, di video kali ini banyak banget yang pada request, pada tanya di Instagram, di TikTok juga. Apa sih keuntungan dan kerugian kalau kita belajar di LPK dan belajar mandiri? Oke. Ya udah, daripada kalian penasaran apa keuntungan dan kerugiannya kalau belajar di LPK dan mandiri, perbandingannya apa Yora? Karena ini merupakan suatu hal yang sangat fatal dan sangat penting bisa saya katakan. Yuk seperti apa, ikuti terus videonya ya. Yuk, cus. Oke guys, jadi ini saya mulai dari kita belajar di LPK ya, karena saya dulu belajar di LPK terus terang. Kalau kita belajar di LPK tentunya biaya yang dikeluarkan itu lebih mahal, lebih mahal karena kita perlu bayar LPK-nya, terus kita harus ngasih fee kalau misal kita udah mau terbang. Biasanya itu LPK minta biaya pengembangan LPK itu ada yang 2 juta sampai 15 juta. Itu cuma-cuma selain biaya belajar loh maksudnya. Kalau saya dulu sih berapa LPK aku 11 juta termasuk itu standar. Ada yang 15 masalahnya. Terus kekurangannya kalau belajar di LPK ya itu, terus kita nggak bisa mandiri. Lebih ke itu tok sih kalau kekurangan kita belajar di LPK sih, nggak ada yang lain kayaknya. Kalau keuntungannya kita belajar di LPK itu satu. Pertama, kita pastinya dari awal di LPK kan ada gurunya, kita belajar nggak mumet karena yang kita pelajari itu bahasa orang asing ya, maksudnya bahasa yang belum pernah kita dengar sama sekali, terus dari hurufnya pun beda. Bahkan kayak saya ini orang Jawa ya, tapi huruf aksara Jawa aja mumet, apalagi kalau kita belajar Hangul terus otodidak gitu istilahnya. Itu nggak mampu, kecuali kalau misal saya atau kamu itu di atas rata-rata kemampuan apa IQ nih, jadi bisa belajar sendiri gitu sih. Terus ada gurunya, jadi kalau misal kita nggak tahu apa gitu kan bisa nanya ke guru. Terus setiap hari juga kita dibimbing, terus di kelas itu kan pasti muridnya banyak. Di situ udah dari awal, dari kita latihan setiap hari itu pasti di setiap LPK itu dibikin kayak kompetisi gitu antara yang murid satu sama murid-murid lainnya. Itu gimana caranya biar berlomba-lomba mereka kelihatan menonjol ya kan. Terus dari kita sendiri juga kalau misal dikasih soal terus dapat nilai dikit itu lebih merasa malu ngono lho koyoke. Iya kan? Jadi ya kita belajarnya lebih giat pastinya. Terus selain itu juga proses-prosesnya kan juga agak ribet. Mulai dari kita nyari info pendaftaran, terus pasporan, terus sampai pas mau prelim, sending itu. Kita kan kalau di LPK itu ya udah dibantu sama LPK. Jadi ini kita kayak terima beres gitu, cuman kita ngasih dokumen-dokumen. Misal ini ada pendaftaran ujian, ini begini, terus bayarnya segini, mungkin LPK yang ngambil dikit, ada juga yang nggak ngambil. Terus sending juga dibantu. Kalau misal kita sending sendiri kan otomatis kita harus satu punya laptop sendiri. Nggak semua orang punya laptop, termasuk saya juga nggak punya ya kan. Terus punya jaringan internet. Kalau misal nggak punya juga paling ke warnet. Cuman kadang di warnet kalau sending itu kan cepet-cepetan. Kalau sending kita telat ya udah kadang kita dapat SLC-nya itu telat. Jadi sinyal kita harus kuat. Kalau di belajar sekarang kita yang bahas yang belajar otodidak. Yang belajar otodidak pastinya satu, dari keuntungannya dulu ya, kita belajar otodidak itu corone nggak bayar kita karena kita belajar sendiri ya kan. Cuman ya itu lebih mumet kalau kita nggak tahu
apa ada kosakata atau ada soal yang rumit, nggak tahu, pokoknya kita nggak bisa nanya ke siapa-siapa kecuali kita punya temen yang udah jago bahasa itu bisa ya. Tapi lah misal kita nggak punya, ya wes siap-siap bermumet-mumet ria. Toh sebenarnya kalau misal kita belajar di LPK kan juga sekarang banyak LPK kok yang cuman minta uang pengembangan LPK, ada yang cuma minta 2 juta, ada yang minta cuma 5 juta. Jadi aku sih lebih memilih LPK. Terus pasporannya juga bareng-bareng, ada yang nganter kalau misal kita ujian, yo ujian juga kalau di LPK kan itu diantar. Kalau misal kita mandiri itu ujian kita berangkat sendiri loh, naik motor capek ya, mungkin kita harus booking kayak hotel dulu sebelum ujian, kalau enggak ya kita bisa telat, nggak tahu di jalan ntar tahu-tahu macet apa apa kan. Naik motor sendiri, naik motor kan resiko lebih tinggi. Beda kalau misal kita ikut LPK itu nanti pasti ada sateran, entah itu travel atau bis. Ya lebih worth it sih kalau LPK kataku. Kalau mandiri ya itu mumet, kita nyiapin data-data, kadang kita sending itu ditolak gitu juga. Ya gimana yo, kalau sendiri lah susah ya, aku nggak bisa bayangin kalau misal aku proses mandiri. Tapi ada juga teman-teman yang proses mandiri, oh, tentunya lebih hemat. Lebih hemat itu sih hemat biaya. Tapi menurutku yo itu mending di LPK, terima beres. Masalahnya saya orangnya itu nggak suka yang ribet-ribet ngono loh, nggak mau ribet, nggak mau mikir ngono maksudnya. Juga saya bukan orang yang cerdas. Like misal kamu orangnya cerdas yo, oh tuh tidak, oh ndak popo ya. Tapi kalau misal kita ke LPK, kita juga harus milih LPK yang benar-benar bisa kita percaya, yang amanah. Karena terkadang ada LPK itu yang terlalu banyak ngambil keuntungan, terus apa-apa diduitin juga ada. Tapi ada juga LPK yang mikir kalau misal di sini itu nanti kerjanya juga belum tentu enak karena gitu. Ya biasanya kalau LPK yang pengertian itu ya, maksudnya yang istilahnya nggak terlalu mahal, itu biasanya yang bikin itu ex TKI sini sih. Jadi dia pernah kerja di sini terus bikin LPK ngono. Biasanya. Wah, mumet orang saya aja dulu di LPK yo. Belajar, maksudnya ada gurunya itu aku juga mumet, bener-bener mumet sampai sirahku puyeng menanan. Apalagi kalau misal otodidak. Terus kita harus cari soal sendiri karena saingan kita juga banyak. Atau kita kalau misal cuman ngandelin apa soal yang kita, ya istilah aplikasi mungkin banyak ya, tapi kita kalau nggak tahu itu kayak gimana ya, ibaratnya belajar ilmu tanpa guru itu ya udah kayaknya nggak, kurang anu. Tapi banyak juga kok yang belajar mandiri atau tidak terus lulus sampai sini, itu termasuk orang-orang hebat sih saya mikirnya. Kalau mungkin yang belajar otodidak itu kan orang-orang yang cerdas terus mikir buat ngirit biaya gitu ya. Tapi kalau misal kita ngirit malah kepelirit kan berdua ya. Toh belajar di LPK itu sebenarnya kan nggak, yo misal kita nggak lulus sekali yo, yang kedua kali biasanya itu LPK itu udah nggak bayar belajarnya lagi, 2 kali sampai 3 kali, pokoknya sampai lulus. Kebanyakan LPK itu bolehin kita sampai lulus di situ, terus bayarnya cuma sekali. Biaya belajar itu 2 juta apa 3 juta sekarang kurang tahu. Dulu 2 juta sih, kayak 2.800.000 apa berapa lupa, udah lama 2000. Aku masuk kan 2000 piro ya, 2015. Cuma 2016 nggak ada ujian, aku ikut ujian 2017. Ya wes sih. Yo intinya pilihan juga ada di tangan kita masing-masing. Kita mau belajar mandiri apa belajar di LPK. Kalau misal mandiri kita harus lebih ekstra waktu, ekstra tenaga. Kita belajar masih harus mikir dokumen-dokumen, mikir sendingan. Ndak yuk ribet kok, ntar ngambil kartu ujian juga sendiri, kita berangkat sendiri jauh, butuh waktu, capek juga lah pokoknya. Belum nanti kalau misal prelim kita juga berangkat sendiri, ya kan. Kadang kalau misal
sendiri itu ada yang suka lupa. Masalah saya itu orangnya lupaan nih. Orang kemarin aja ini yo mau ke sini itu dompetku ketinggalan, itu udah nyampe di tempat vaksin, mana saya vaksin. Terus ketinggalan, saya ngambil dompet, naik taksi PP. Kalau misal kita proses mandiri ya iku, coba bayang wae kita mandiri terus kita udah sampai Semarang apa sampai Solo ternyata ada yang ketinggalan, bayangke ya kan. Kalau mulai dari LPK kan pasti itu data-data terus dokumen yang diperlukan itu dikumpulkan di LPK, nanti pas mau berangkat dikasih biasanya menunggu. Masalahnya LPK juga lebih berpengalaman, tapi kalau misal kita mau cari LPK ya itu cari yang amanah, yang pengalaman. Kalau misal yang belum pengalaman, LPK baru juga harus kita pertimbangkan sekiranya ini meyakinkan apa enggak. Kalau misal meyakinkan, LPK ini deket, terus gurunya juga istilahnya mumpuni cara mengajari masuk, ya wes cari LPK yang deket. Ya wes gitu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, mohon untuk dimaafkan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Kalau misal ada yang mau tanya-tanya lagi, silahkan kalian ketik di kolom komentar ataupun di Instagram, atau bisa tanya juga di TikTok ya. Aku aktif banget di TikTok akhir-akhir ini. Ya wes, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Pokoknya terus maju. Ya, masa depan ada di tanganmu sendiri, pilihan juga ada di tanganmu sendiri. Mungkin perlu masukan dari orang lain, yang bagus itu diambil, yang enggak ya wis.